Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini menceritakan Mujin dan timnya untuk membantu arwah teman dari ibunya Mujin yang mengalami depresi karena perusahaan yang memberikan tekanan di luar jam kerja mereka. Arwah tersebut meminta kepada Mujin untuk membantu dia agar teman-temannya sesama pekerjaannya tidak mengalami hal yang sama kepada dia. Lantas, apakah Mujin dan timnya dapat membantu arwah tersebut? Still in Nox TV. Seperti biasa, Mujin langsung bertemu bersama dengan sang malaikat. Jadi dia itu mengatakan kepada Mujin bahwa pemikiran Mujin kalau dia itu dijebak sama si malaikat. Jadi dia itu hanya berniat untuk membantu Mujin, dan kalau misalkan dia tidak mau membantu, Mujin bakal kehilangan nyawanya. Setelah itu Mujin tersadar lagi dan untung saja dia tidak kenapa-napa. Lalu sang supir meminta maaf kepada Mujin karena si supir ini ngantuk sekali pada saat itu. Walaupun pada saat itu Hiju dan juga Ginwoo yang sudah khawatir, lalu mereka balik ke kantor. Dan Mujin meyakinkan Hiju dan juga Ginwoo bahwa dia itu baik-baik saja. Setelah itu Mujin mendapatkan telepon dari ayahnya dan pergilah dia ke rumahnya. Bahwa ayah mereka itu cerita bahwa ibu mereka itu diduga memiliki selingkuhan. Jadi Mujin bersama abangnya terlihat bingung untuk menanyakan isu tersebut kepada ibu mereka. Dan tiba-tiba juga ada seekor anjing di rumahnya Mujin, yang kata abangnya anjing itu dibawa oleh ibunya dari temannya dia. Setelah itu, abangnya memutuskan pergi dari sana karena abangnya itu ada kerjaan katanya. Dan abangnya mengatakan agar Mujin yang menyelesaikan masalah orang tua mereka. Lalu tak lama setelah itu, ibunya datang dan ibunya kira Mujin pergi ke rumah orang tuanya gara-gara bosan di rumah. Dan karena ditinggalkan sama sang istri. Setelah itu, Mujin sempat melihat ada orang yang datang bersama ibunya. Dan pas dia sampai, ibunya nanya kenapa Mujin itu ngomong sendiri. Lalu setelah itu, Mujin mengajak arwah tersebut ke kamarnya dan bertanya siapakah nama arwah tersebut. Tetapi memang konsepnya arwah di drama ini tidak bisa ngomong sama sekali. Jadi arwah tersebut kesulitan untuk berbicara dan dia pun tidak bisa mengatakan siapa namanya. Setelah itu Mujin dan juga ibunya makan malam bersama. Lalu Mujin bertanya kepada ibunya dan ia mengatakan apakah ibunya ini mempunyai teman yang baru-baru ini kehilangan nyawanya. Ibunya bilang ada dan namanya itu adalah Yongsok. Setelah itu Mujin mengatakan ciri-cirinya dan dia bertanya kepada ibunya bagaimana ibunya itu mengenal orang tersebut. Kata ibunya, dia teman kerja ibunya yang sudah sekitar 10 tahun dan ibunya penasaran kenapa Mujin tiba-tiba menanyakan orang itu dan bagaimana dia tahu tentang orang tersebut. Lalu ibunya cerita bahwa Yongsok itu kehilangan nyawanya gara-gara serangan jantung dan ditemukan ibunya sendiri di rumah Yongsok ketika ibunya menjenguk dirinya. Dan Mujin yang pada waktu itu menginap di rumah ibunya, setelah keesokan paginya dia melihat ibunya sudah berdandan, menggunakan pakaian rapi, menggunakan gincus dan segala macam. Kemudian dia jadi teringat kata-kata ayahnya untuk memintanya menyelidiki kemana ibunya pergi. Apakah benar ibunya selingkuh atau tidak? Setelah pagi-pagi, Mujin melihat ibunya megang-megang cowok lain yang merupakan teman kerja ibunya sendiri. Setelah itu dia mencoba mengikuti ibunya. Ternyata ada yang aneh di tempat kerja ibunya, di mana ibunya itu berdandan rapi menggunakan make up. Memang gara-gara disuruh sama tempat kerja ibunya tersebut. Padahal mereka itu hanya pekerja biasa di bagian bersih-bersih. Tapi ketika berangkat ke kampus mereka harus berpakaian rapi dan juga berdandan tanpa mengetahui alasannya. Dan setelah itu mereka juga diberikan ujian tambahan selain mereka bekerja dan itu tidak dibayar sama sekali. Jadi mereka dikasih pertanyaan dan soalnya lumayan susah padahal mereka semua sudah berumur. Dan arwahnya Yongsok juga ikut ke ruangan tersebut bersama dengan Mujin. Dan ketika Mujin mendengarkan pertanyaan dari soal-soal yang diberikan kepada orang-orang di sana, Mujin menganggap bahwa soal itu terlalu sulit dan untuk orang tua yang susah otaknya untuk berpikir pasti bakal susah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan tiba-tiba arwahnya Yongsok merasakan sesak nafas di dadanya dan memegang tangan Mujin untuk menunjukkan sebenarnya apa yang terjadi sama dia. Jadi pada waktu dia mengikuti ujian dia tidak tahu
tahu sama sekali jawabannya, apalagi ujiannya berbahasa Inggris. Dan ketika dicek jawabannya ternyata salah semua, lalu dia dimarahinlah sama si manajer mereka. Dan manajer di sana pun memarahi dan mengatakan bahwa di tempat mereka bekerja itu ada dosen, mahasiswa dari luar negeri dan tamu-tamu juga dari luar negeri. Jadi mereka semua walaupun hanya pekerja bersih-bersih harus paham bahasa Inggris, Mandarin dan bahasa kalbu. Oh my god, 안 받으셨어요? Yongsok yang mengatakan dia hanya lulusan SD dan dia juga tidak mendapatkan pendidikan tentang bahasa, jadi dia tidak tahu dan tidak bisa menjawab soal-soal itu. Jadi dia dikasih peringatan, dan kalau misalkan masih seperti itu lagi, nantinya dia bakal dipecat dari pekerjaannya. Ternyata mereka membuat ujian ini untuk memecat orang-orang yang bekerja di sana, dan setelah itu Mujin merekam semuanya. Dia pikir bahwa hal tersebut tidak benar. Ditambah lagi saat dia berada di toilet, dia mendengar bahwa staf-staf di universitas itu mengatakan bahwa mereka sengaja membuat soal yang susah yang memang tidak bakal bisa dijawab sama orang tua itu. 네가 왜 여기냐? Setelah ujian selesai, Mujin menemui ibunya dan mengajak ibunya untuk ngopi bersama. Ibunya senang banget karena Mujin belum pernah mengajak ibunya ke tempat seperti itu. Ditambah lagi, kopinya cukup enak dan ibunya juga bercerita bahwa biasanya istri Mujin yang sering mengajak ibunya jalan-jalan, seperti ke gunung, ke kafe dan juga ke tempat-tempat yang estetik. Setelah itu, Mujin bertanya kepada ibunya kenapa selama ini ibunya merahasiakan tentang ujian tersebut. Ibunya hanya tidak mau kalau misalkan Mujin kepikiran, dan ketika ibunya itu lagi banyak pikiran, ibunya juga merasakan sesak di dadanya. Dan ibunya cerita bahwa ketika itu juga ada yang dipecat yang bernama Ibu Park karena dia tidak masuk dan juga tidak ikut ujian, jadinya dia dipecat. Padahal dia itu lagi ada kemalangan dan juga sudah izin, tapi manajer mereka tidak peduli sama sekali dan langsung memecat Ibu Park ini. Dan gara-gara itulah mereka semua khawatir kalau misalkan tidak bisa ujian ataupun tidak bisa menjawab ujian dengan benar. Karena dari itulah Yongsok itu berusaha keras untuk menghafal dan juga belajar, karena kalau misalkan dia itu gagal, dia bakal dipecat dari pekerjaannya. Dan itu yang disampaikan kepada ibunya Mujin. Karena itu ibunya Mujin berusaha untuk mengajarkan Yongsok agar dia setidaknya bisa menjawab ujian-ujian itu, dan juga mencoba untuk menghibur Yongsok agar dia tidak terlalu memikirkan itu terlalu keras. Tetapi setiap hari ketika jam istirahat, Yongsok tetap menghafal dan mereka juga berkumpul bersama di jam istirahat. Dan salah satu di antara mereka, si bapak ini, memberikan kisi-kisi kepada mereka kira-kira apa sih yang mau keluar di ujian nanti. Dan dia kasihlah kisi-kisi tersebut kepada mereka, dan itu cukup lumayan panjang, dimana mereka harus menghafalkan lagu dari universitas tersebut. Dan bagi Yongsok yang sudah susah banget untuk mengingat karena usianya, jadi dia itu mengalami kesulitan tentang hal itu. Bahkan ketika mereka lagi bekerja, muka Yongsok ini terlihat pucat dan ditanya sama ibunya Mujin untuk jangan memaksakan diri. Tapi dia tetap mengatakan bahwa ini semua agar dia tetap bisa bekerja di sana, karena hal itulah semua ini terjadi. 그러게 오늘도 안 나오셨네. Hingga beberapa hari setelahnya, Yongsok tidak masuk bekerja, membuat ibu Mujin menjadi khawatir. Dan setelah pulang kerja, malam harinya dia bersama satu orang lagi pergi ke sana untuk mengecek keadaan Yongsok. Dan ternyata setelah mereka masuk ke dalam, tercium bau yang tidak sedap di rumah itu. Dan ketika dia ngecek ke kamarnya Yongsok, Yongsok itu dalam keadaan seperti ini. Dan ketika dibangunkan sama ibunya Mujin, dia tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya yang sudah kaku dan juga mukanya yang sudah pucat, dan disitulah Yongsok kehilangan nyawanya. Jadi menurut Mujin kemungkinan besar Yongsok kehilangan nyawanya karena stres dan gara-gara dipaksa mengikuti ujian yang di luar pekerjaan mereka. Dan Mujin menjelaskan kepada ibunya dia mendapatkan informasi-informasi tentang Yongsok dari informan yang tidak bisa dia kasih tahu, dan dia bakal mengulik kasus itu karena dia adalah pengacara untuk tenaga kerja. Setelah itu Mujin menyampaikan informasi yang diperoleh kepada Hiju dan juga Ginwoo. Terakhir yang mereka simpulkan bahwa orang-orang itu memang sengaja dibuat ujian seperti itu, dan kalau misalkan mereka tidak ikut ujian maka mereka bakal kehilangan pekerjaannya. Karena kalau misalkan dipecat langsung, citra dari universitas itu bakal buruk dan juga mereka harus memberikan pesangon. Dan karena mereka lagi emosi memikirkan kemungkinan-kemungkinan itu, Mujin mengatakan kepada mereka untuk beristirahat terlebih dahulu, dan nanti setelah tenang mereka pikirkan kembali bagaimana caranya. Dan setelah itu Mujin mampir ke supermarket dekat kantornya
kampusnya dia. Lalu dia ditraktir bir sama kasir yang ada di sana. Jadi dia itu bilang kepada Mujin dia mentraktir gara-gara Mujin sempat ngebantuin dia. Lalu dia juga cerita bahwa dia sudah diterima di pekerjaan baru dan itu adalah hari terakhir dia bekerja di sana. Lalu Mujin mengatakan oke, sebagai gantinya dan merayakan pekerjaan barumu dia bakal mentraktir dia untuk makan ayam dan juga minum bir. Kasir itu terlihat senang karena selama ini dia tidak pernah melakukan hal itu karena dia sibuk memikirkan untuk berjuang demi melanjutkan hidupnya. 돌아가셨다고 들었습니다. Keesokan harinya, Mujin dan juga rekan-rekannya bertanya kepada manajer kampus tersebut. Dan manajer itu mengatakan bahwa Yongsok kehilangan nyawanya karena sakit jantung. Dan ketika ditanya balik sama Mujin, sakitnya apa katanya? Manajer tersebut terlihat gelagapan dan tidak bisa menjawab pertanyaan itu dan Mujin langsung menyinggung tentang ujian kampus yang diberikan kepada pekerja-pekerja yang di luar jam kerja mereka dan bahkan itu tidak dibayar. Karena hal itu si manajer bilang kepada mereka kalau misalkan kalian ini pengen mengulik itu dan juga memperburuk citra kampus maka nantinya mereka bakal bisa membawa itu ke jalur hukum. Jadi mereka tidak suka kalau misalkan hal-hal tersebut selalu dibahas dan juga dikulik-kulik. Bahkan kesan mereka datang ke sana seperti mendesak mereka dan juga menyalahkan mereka. Setelah itu karena arwah Bu Yongsok ini tidak mempunyai keluarga, jadi mereka memutuskan untuk mendekati rekan-rekan kerjanya. Dan untuk Mujin, ia mendekati si bapak ini dan dia bertanya sebenarnya mereka itu gimana sih pas kerja. Jadi bapak ini mengatakan kalau mereka kadang-kadang mengantar sampah dan ketika mereka sedang mengantar itu tidak diperbolehkan terlihat sama staf universitas. Bahkan mahasiswa dan juga mahasiswi. Intinya mereka harus mencari jalan walaupun jalan itu jauh dan mau tidak mau mereka harus melakukannya. Sementara itu Ginwoo menanyakan kepada ibu-ibu ini dan mereka sebenarnya bilang bahwa mereka lebih memilih untuk bungkam dan lebih netral. Dan mereka bilang bahwa semua orang mempunyai penyakit jantung dan juga hal tersebut sudah berumur. Lalu Hiju di bagian dengan ibu-ibu yang lebih banyak dan dari informasi yang diterima sama Hiju dia akan bertanya kenapa mereka itu makan di tempat tersebut. Karena kan ada kantin. Lalu mereka mengatakan bahwa mereka itu tidak diperbolehkan terlihat sama sekali dan seperti hantu. Jadi mereka terpaksa makan di sana dan setelah itu Hiju dan juga Ginwoo berkumpul lagi. Dan mereka mempunyai satu cara dan Mujin berkata bahwa ujian tersebut tidak melakukan hal yang melanggar hukum. Jadi misalkan mereka menolak juga tidak melanggar hukum. Dan akhirnya Hiju menelpon mereka dan juga ibunya Mujin untuk menyampaikan bahwa Mujin bakal mentraktir mereka untuk makan makanan di restoran. Mereka sangat senang karena mereka tidak pernah makan siang semewah ini. Lalu Ginwoo mengatakan sambil makan nantinya Mujin bakal menyampaikan sesuatu kepada mereka. Lalu Mujin memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia bakal ngebahas tentang Yongsok, tentang apa yang terjadi dengan Yongsok dan juga ujian yang mereka ikutin karena hal itu sama sekali tidak adil bagi mereka. Bahkan mereka tidak dibayar untuk mengikuti ujian tersebut karena itu juga di luar jam kerja mereka yang seharusnya itu setidaknya dikasih uang lembur. Tapi sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai pilihan dan mereka juga tetap ingin kerja dan dimana lagi kampus yang sangat baik kepada mereka. Dan karena beberapa dari mereka itu mengatakan seperti itu, ibunya Mujin tidak terima dan mengatakan bahwa mereka di sana tidak nyaman dengan pekerjaan yang sekarang dan jangan pura-pura nyaman dengan hal tersebut. Intinya dia tidak mau semuanya bakal terulang lagi hal yang terjadi kepada Yongsok dan melihat perjuangan ibunya Mujin yang sangat keras, Yongsok yang melihat itu membuat Yongsok terharu. Lalu Mujin mengobarkan semangat mereka dan mengatakan bahwa ini tidak adil bagi mereka. Intinya dia akan membantu mereka semua untuk membuat ujian itu ditiadakan. Dan akhirnya mereka semua pun terpengaruh dengan Mujin dan mereka mau untuk berdemonstrasi. Pihak kampus yang terlihat kebingungan, manajer kampus mengatakan kenapa banyak pekerja kebersihan yang demonstrasi di luar sana. Lalu mereka menghampirinya dan menyuruh mereka untuk berhenti terutama kepada Mujin, Hiju dan juga Ginwoo. Dan mereka mengatakan bahwa mereka sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar hukum apapun. Dan mereka sudah memanggil polisi untuk datang ke sana karena menganggap bahwa Mujin, Hiju dan juga Ginwoo sudah membuat keributan dan juga mencoreng nama kampus mereka. Tapi Mujin mengatakan bahwa mereka ini tidak akan menyerah, terutama ibunya Mujin bahwa mereka itu akan menuntut hak mereka.
Namun pihak kampus mengatakan bahwa mereka tetap tidak terima dengan hal itu karena mereka merasa sudah diinjak-injak dan juga Mujin dan juga yang lainnya terlihat tidak sopan sama sekali. Tak lama setelah itu datanglah polisi ke sana dan semakin rusuh di tempat tersebut. Dan ketika polisi datang dan juga mengatakan kepada Mujin dan timnya bahwa Mujin ini bakal ditangkap gara-gara dia membuat kerusuhan tersebut. Lalu Mujin mengatakan dia itu tidak menyalahi aturan sama sekali karena ada undang-undang yang mengatur tentang menyuarakan pendapat secara terbuka dan juga bebas berpendapat dan juga bebas berdemonstrasi seperti itu. Tapi polisi tetap aja memaksa Mujin dan semakin rusuh di sana. Mau tidak mau, Mujin akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk sementara ditahan. Kemudian Hiju menceritakan semuanya kepada kakaknya. Tapi kakaknya tidak bertanya sama sekali, malah langsung menjas Mujin dan juga langsung mengatakan bahwa dia selalu saja membuat masalah. Lalu Hiju yang tidak menyangka dengan jawaban kakaknya tersebut dan dia marah kepada kakaknya. Karena dari dulu kakaknya selalu mementingkan diri sendiri. Bahkan kakaknya juga tidak pernah menanyakan kondisi Hiju ketika dia bersekolah, bagaimana kabarnya dan juga yang lainnya. Dan sekarang terjadi kepada suaminya. Dia juga tidak menyangka apa yang terjadi dan juga bagaimana Mujin berakhir di sana. Tapi akhirnya kakaknya Hiju memilih untuk memikirkannya kembali hingga keesokan harinya dia pergi ke kantor polisi dan juga mengeluarkan Mujin dari sana. Kemudian Mujin berterima kasih kepada istrinya dan ketika mereka sedang makan, tiba-tiba saja istrinya bernostalgia ketika melihat Mujin kepanasan saat lagi makan tahu. Ternyata waktu itu mereka lagi di universitas dan saat itu Mujin juga lagi kepanasan pada saat dia makan tahu. Waktu hubungan mereka lagi romantis-romantisnya dan setelah mereka makan bersama, Mujin membelikan istrinya sebuah es krim Kron yang dia sangat suka sekali. Walaupun awalnya Miju menolak karena katanya dia lagi diet, tapi ujung-ujungnya es krim itu dia makan juga karena es krim tersebut adalah es krim favoritnya dia. Lalu dia bertanya kepada Mujin kenapa Mujin itu sempat mengirimkan pesan kepada dia beberapa hari yang lalu dengan mengatakan berterima kasih. Mujin mengatakan itu karena Miju melakukan ibunya dengan sangat-sangat baik walaupun mereka lagi agak renggang. Lalu Mujin mengajak istrinya lagi untuk pindah ke rumahnya dan kalau misalkan belum mau tinggal serumah biar dia yang tidur di kantornya. Tapi di sini Miju tidak menjawab pertanyaan dari Mujin. Ditambah lagi Mujin meminta Miju untuk mengirimkan dia kayak foto atau video karena dia katanya kangen dan sambil salting Muji pun pergi dari sana. Di sisi lain, para pekerja kebersihan di Hankook Universitas mereka disuruh berhenti untuk kegiatan protes mereka. Lalu Mujin datang ke sana dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Mereka lalu menceritakan yang terjadi dan mereka ada yang menawarkan untuk dimana kalau misalkan mereka mau bekerja sama saja. Tetapi Mujin mengatakan kepada mereka tidak bisa asal mogok kerja, apalagi mereka tidak ada yang namanya serikat pekerja. Lalu salah satu dari mereka bilang, oke, bagaimana kalau misalkan kita buat saja serikat pekerjanya. Dan akhirnya mereka semua setuju lalu mereka dipandu sama Mujin untuk membuat serikat pekerja dan mereka harus memilih siapakah ketua serikat pekerjanya. Bagi teman-teman yang belum tahu serikat pekerja itu apa, biasanya memang ada di setiap perusahaan atau lokasi kerja di mana nantinya kalau misalkan ada masalah-masalah di pekerjaan bisa melalui mereka untuk membantu menyelesaikan masalah. Dan untuk ketua serikat pekerja yang terpilih adalah Pak Oh. 부장님 인사 말씀 듣도록 하겠습니다. 승리합시다. Setelah serikat pekerja terbentuk, mereka pergi menemui staf di universitas tersebut. Tapi ternyata dari diskusi yang mereka lakukan belum ada solusi sama sekali. Oleh karena itu akhirnya mereka membuat demo lagi. Dan tidak perlu khawatir karena mereka sudah resmi dan karena ada serikat pekerjanya. Tetapi mirisnya mahasiswa dan mahasiswi di sana mereka tidak peduli sama sekali dan menganggap bahwa demo yang dilakukan itu sangat-sangat tidak berguna dan mereka tetap membuang sampah sembarangan seperti ini dan benar-benar tidak ada etikanya. Tapi Mujin dan juga serikat pekerja tidak menyerah begitu saja dan mereka semakin bersemangat hingga akhirnya mereka bertemu lagi dengan katanya perwakilan mahasiswa. Jadi mereka tidak suka kalau misalkan protes ini dilakukan karena mereka katanya mau ujian.
ujian, jadi mereka harus fokus belajar. Jadi mereka meminta kepada serikat pekerja untuk menghentikan aksi protes mereka. Kalau mereka tidak mau, mereka bakal mengangkatnya ke jalur hukum. Lalu Hiju mengatakan kalau misalkan dia sudah tamat kuliah pasti bakal seperti mereka. Tapi mereka tidak mendengarkan dan bilang bahwa uang kuliah mereka juga membayar gaji mereka. Dan mereka tidak peduli dengan angkuhnya. Mereka mengatakan bahwa mereka bakal membawanya ke jalur hukum dan kalau misalkan mereka tetap menjalankan protes mereka. Hingga beberapa dari serikat pekerja ini mulai ada yang goyah, tapi dari mereka tetap ada yang menyemangati dan mereka tidak boleh menyerah. Jadinya mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan protes mereka ini karena mahasiswa itu tidak semuanya paham dengan apa yang terjadi, jadi mereka bakal melanjutkannya. 더 이상 밀려날 곳도 없는 사람들이야. 안 그래? Mereka tetap memiliki semangat yang sama untuk tetap melanjutkan protes yang mereka lakukan. Dan Mujin menyarankan gimana kalau misalkan kita ubah di kata-katanya, bagaimana kalau misalkan kita menyalurkan cerita dari seseorang. Dan arwahnya Yongsok menawarkan kalau misalkan gimana kisahnya dia, lalu dia menuliskan di kertas bagaimana kisahnya dia. Dan dia bilang sebenarnya dulu itu enak-enak saja di sana, mahasiswa juga baik-baik, mereka juga senang dengan pekerjaan mereka. Tapi sejak dibuatnya aturan tentang mereka harus mengikuti ujian dan itu bisa membuat mereka kehilangan pekerjaan mereka, dari sanalah mereka itu menjadi kurang enak dalam bekerja. Padahal mereka sudah mencurahkan hati mereka membersihkan lingkungan kampus demi membuat mahasiswa dan mahasiswi berkuliah di sana dengan sangat-sangat nyaman. 청소는 안 하시면서 화장실은 쓰시나 봐요. Pada hari itu, ibunya Mujin menggunakan toilet kampus, lalu dia dimarahin sama si pihak kampus ini dan mengatakan bahwa mereka kan lagi protes dan juga tidak bekerja. Lalu kenapa kalian menggunakan fasilitas kampus? Lalu dia mengatakan kepada ibunya Mujin kalau misalkan Mujin masih meneruskan protes itu, maka nantinya Mujin bisa mereka tuntut. Lalu cerita yang dibuat sama arwah Yongsok dipenuhi sama pesan-pesan dari mahasiswa, di mana kebanyakan mereka mengatakan bahwa kegiatan protes yang dilakukan petugas kebersihan itu bakal sia-sia dan kata-katanya juga cukup pedas. Sehingga beberapa dari pekerja kebersihan mengatakan kepada Pak Oh bagaimana kita melanjutkan ini dan bagaimana karena ini sudah sangat susah untuk menang. Tetapi tiba-tiba mereka juga disuruh untuk menghadiri ujian keesokan harinya dan ibu Mujin mengatakan ya terpaksalah mereka ikut ujian itu lagi karena kayaknya mereka tidak bakal menang untuk melawan pihak kampus. Lalu ibunya juga khawatir kalau misalkan nantinya Mujin bakal dituntut dan juga bakal dimasukkan lagi ke kantor polisi. Tetapi Mujin mengatakan kepada ibunya untuk mereka harus tetap melawan dan juga harus tetap melanjutkan prosesnya. Tapi tiba-tiba ada beberapa mahasiswa sekitar 3 orang datang ke sana untuk memberikan dukungan terhadap aksi protes yang dilakukan oleh petugas kebersihan. Karena 3 mahasiswa ini yang sudah mengetahui fakta yang sebenarnya dan gara-gara itu juga semangat ibunya Mujin itu muncul kembali dan mereka bakal tetap melanjutkan proses yang mereka lakukan untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja. Setelah itu Ginwoo mendapatkan sebuah ide bagaimana kalau misalkan besok diadakan untuk siaran langsung ketika mereka lagi ujian dan mereka meminta bantuan ibunya Mujin untuk memakai kacamata yang ada kameranya. Setelah keesokan harinya dilaksanakanlah rencana mereka, lalu ibunya Mujin memakai kacamata yang ada kameranya. Lalu mereka langsung siaran langsung dan seluruh mahasiswa di kampus itu melihat apa yang terjadi. Dan terutama pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada petugas kebersihan itu sangat-sangat di luar nalar. Dan memang dari awal sengaja biar mereka tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan juga setelah ada yang mendapatkan nilai rendah sekitar 25 poin langsung dimarahin sama si manajer ini. Dan kejadian itu disiarkan secara langsung dan ibunya Mujin mulai mendekat untuk mendapatkan gambar yang lebih bagus. Setelah itu salah satu staf di sana sadar kalau misalkan lagi ada siaran langsung di ruangan tersebut. Jadi dia cepat-cepat memberitahu kepada manajer di sana dan dia langsung tantrum. Dia menanyakan siapakah yang membawa HP dan juga merekam semua itu di ruangan itu. 저도 조작이었으면 좋겠다. Rektor kampus yang juga mendapatkan telepon dari pimpinannya dan menyuruh untuk menghentikan semua itu. Dan seketika dia langsung panik karena sudah tersebar melalui live yang dilakukan sama Mujin, Hiju dan juga Ginwoo. Lalu Ginwoo dan juga Hiju pergi ke ruangan tersebut karena kata netizen yang komen di kolom komentar kalau misalkan dia akan memberikan $100 kalau misalkan mereka berani masuk ke dalam sana. Dan akhirnya Hiju dan juga Ginwoo langsung masuk ke ruangan tersebut. Sementara itu Mujin memantau dari sana. Dan ketika
ketika itu istri Mujin juga diberitahu oleh temannya tentang live tersebut. Setelah Hiju dan juga Ginwoo sampai di sana, mereka langsung memperlihatkan kepada para penonton tentang suasana ujian di tempat tersebut. Dan hal itu membuat si manajer langsung marah-marah dan juga menghancurkan kameranya Ginwoo, dan dia secara langsung sudah melakukan kesalahan. 보세요. 활짝으로 해요. 와, 진짜 어이없네. 좋아. 법대로 하자고. Karena dia menawarkan untuk ke jalur hukum, akhirnya Mujin mengiyakan hal tersebut, dan Mujin juga mengatakan beberapa pasal yang membuat pihak kampus terjerat akan semuanya, dan juga dia bakal bisa dituntut dengan beberapa pasal. Setelah itu ibunya Mujin langsung mengambil alih dan mengatakan bahwa mereka itu sudah lama gedek dengan aturan yang dibuat. 야 하면서 괄시하잖아요. Lalu ibunya Mujin mengatakan kalau misalkan memang dia pintar, coba jawab satu soal yang diberikan. Dan ternyata mereka memberikan soal kepada si manajer tersebut untuk mencoba menyanyikan lagu Mars kampus tersebut. Tapi ternyata dia tidak bisa menyanyikan lagu tersebut, dan dia bilang zaman sekarang siapa juga yang penting menyanyikan lagu itu, dan juga kampus-kampus tidak ada yang peduli. Tetapi seluruh pekerja di sana menyanyikan Mars kampus tersebut, dan dengan statement yang seperti itu bisa membuat dia melakukan kesalahan lagi. Setelah itu dia ditelepon sama atasannya dan mendapatkan hukuman. Dia juga sangat-sangat malu akan hal tersebut. Lalu setelah itu seluruh alumni berkumpul dan mereka mendesak rektornya untuk segera menghentikan semua itu dan juga segera meminta maaf kepada publik karena mereka malu sebagai alumni. Dan istri Mujin terlihat sangat-sangat bangga dengan suaminya. Dan perwakilan mahasiswa yang benar-benar perwakilan mahasiswa juga mendukung para petugas kebersihan, dan akhirnya semuanya sudah beres dan pihak kampus juga sudah meminta maaf dan juga berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Dan untuk pekerja kebersihan yang sudah dipecat, mereka dipekerjakan kembali, dan untuk merayakan kemenangan mereka lagi, Hiju mengajak Mujin dan juga Ginwoo untuk makan bersama. Tapi Mujin mengatakan bahwa dia sedang ada urusan, jadi dia menyuruh Hiju dan juga Ginwoo makan bersama, tetapi Hiju tidak mau. Keesokan harinya Mujin bertemu dengan arwahnya Yongsok, dan dia sangat-sangat berterima kasih kepada Mujin karena sudah membantu dan juga membuat arwahnya jauh lebih tenang. Ketika Mujin sedang mengobrol dengan arwahnya Yongsok, ibunya melihat hal tersebut dan dia kira anaknya agak stres. Karena dia mengira Mujin itu sedang ngobrol sendiri, padahal Mujin lagi ngobrol sama arwah. Setelah itu arwahnya Yongsok langsung berpamitan kepada Mujin dan dia sudah pergi dengan tenang. Setelah itu ibunya Mujin mendatangi Mujin dengan mengatakan untuk jangan ngobrol sendiri di tempat tersebut. Setelah itu Mujin dan ibunya bersama dengan Ibu Park yang sudah bekerja kembali. Mereka pergi ke ruangan tempat berkumpul para petugas kebersihan karena mereka sudah mempersiapkan pesta untuk menyambut kembali Ibu Park yang bekerja di kampus tersebut. Kemudian Mujin juga akhirnya menyelesaikan permasalahan antara ibu dan juga ayahnya, di mana ayahnya sempat curiga kalau misalkan ibunya berselingkuh, dan akhirnya semua masalah sudah beres. Dan mereka yang masih merawat anjing dari arwahnya Yongsok yang ternyata namanya bukan Komuji, ternyata namanya itu adalah Paci, dan setelah dipanggil Paci, anjing itu mau mengangguk. Kalau misalkan Komuji, anjingnya bakal diam karena itu bukan namanya dia. Dan akhirnya semuanya sudah beres. Tapi setelah itu Mujin mendapatkan telepon dari Hiju, dan dia mengatakan bahwa mereka sedang berada di rumah sakit karena mengalami kecelakaan. Dan pergilah Mujin ke sana, dan di rumah sakit dia bertemu dengan Yongjae, dan ketika dia bertanya apa yang dilakukan Yongjae di sana, Yongjae bercerita bahwa dia juga bingung. Awalnya dia pingsan, lalu tiba-tiba dia sudah ada di sana. Dan ketika orang berpapasan dengan Yongjae, Mujin melihat kalau Yongjae ini tembus pandang, dan ketika dia melihat ke kaca, bayangan Yongjae itu tidak ada, dan sepertinya Yongjae bukan manusia lagi, dan film pun berakhir.